Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Eka Noviana, NIM 234011146, Prodi Ekonomi Syariah, kelas E angkatan tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume makalah 1 sampai 7. Makalah 1, Sejarah Pra-Islam sebelum datangnya Islam. A. Geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab menurut Hamka adalah dalam bukunya Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama Tihamma, kedua Hijaz, ketiga Najd, 4 Arut, dan 5 Yaman. Agama bangsa Arab pra-Islam. Beberapa agama Samawi yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam adalah yang pertama agama Kristen atau Nasoro. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Agama ini tersebar di beberapa daerah di Jazirah Arab seperti Hira, Ghosan, dan Najran. Namun agama ini telah mengalami penyimpangan ajaran aslinya seperti menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Yang kedua, agama Yahudi. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Agama ini tersebar di beberapa daerah di Jazirah Arabia seperti Taima, Wadil, Qura, Fada, Khaybar, dan Yastrib. Namun agama ini juga telah mengalami penyimpangan dari ajaran aslinya seperti menolak nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam dan merubah kitab Taurat. Yang ketiga, agama Zoroaster atau Majusi. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zoroaster alaihissalam. Agama ini tersebar di daerah timur Jazirah Arabia akibat pengaruh Persia. Yang keempat, agama Ibrahim, Din al-Hanafiyah. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini hanya dianut oleh sekelompok kecil bangsa Arab yang disebut sebagai Hanif atau Ahl al-Fitrah. C. Peradaban bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab adalah bangsa pecinta syair, tetapi syair mereka hanya memuja suku, kenikmatan, dan kemegahan. D. Kehidupan sosial ekonomi dan politik Jazirah Arab. Yang pertama, kondisi sosial sebagian besar daerah Arab adalah daerah gersang dan tandus, kecuali daerah Yaman yang terkenal subur. Yang kedua, kondisi ekonomi pendapatan terbesar bangsa Arab berasal dari berdagang. Yang ketiga, kondisi politik penduduk kota atau al-hadra dan penduduk pedalaman yang berpindah-pindah tempat. Makalah yang kedua, Sejarah Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. A. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Islam masuk oleh Nabi dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara berdakwah secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah SAW yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. B. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama, membentuk keluarga Islam, membentuk masyarakat Islam, dan yang ketiga, membentuk kepribadian Islam. Makalah yang ketiga, Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Siapa Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin penguasa panglima perang pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umatnya yang adil, bijaksana, cerdik, dan selalu mengerjakan tugas dengan benar. B. Peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Banyak muncul nabi palsu, tidak percaya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir di saat memerangi nabi palsu, dan orang murtad. Banyak penghafal Al-Quran yang dikorbankan Abu Bakar wafat sebelum menyelesaikan ekspansi untuk memerangi tentara Romawi dan Persia. C. Peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahannya, yang paling terkenal adalah Lembaga Baitul Mal. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan.
Umar bin Khattab meninggal karena ditikam saat melakukan salat subuh oleh Abu Lu'lu', seorang budak dari perang. D. Peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Penyampaian terpenting Utsman ialah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada saat itu disampaikan oleh Hafsah binti Umar, wafat karena dibunuh di kediamannya. Peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Ali terjadi perang Siffin yang mengakibatkan perpecahan aliran Islam seperti Khawarij, Murji'ah, Syiah, dan lain-lain. Ali meninggal karena luka yang dideritanya setelah diserang oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Makalah yang keempat, peradaban Islam masa Bani Umayyah. Berdirinya Bani Umayyah, dinasti Umayyah dimulai dari Muawiyah yang masih merupakan kerabat Utsman menuntut kematian Utsman saat menjabat sebagai gubernur Damaskus pada saat Ali menjabat sebagai khalifah. B. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah yang berlangsung sekitar abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8 Masehi. Kekhalifahan Islam selama periode ini dengan ibu kota Damaskus. Mereka berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang luas termasuk bagian besar dari Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Selain itu, mereka juga membangun masjid, membangun rumah sakit, dan mencetak mata uang. C. Kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Yang pertama, gaya hidup mewah. Yang kedua, mewah para khalifah, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Yang ketiga, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Makalah yang kelima, peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol yang dikenal sebagai Al-Andalus dalam sejarah Islam terjadi melalui serangkaian penaklukan dan peristiwa penting. Penaklukan oleh Umayyah pada tahun 711 Masehi. Pasukan berkebangsaan Berber dan Taruk ibnu Ziyad yang merupakan panglima dari kekhalifahan Umayyah di Afrika Utara menyeberangi Selat Gibraltar dan berhasil mengalahkan pasukan Visigoth Raja Redoric dalam pertempuran Guadalete. Inilah yang memungkinkan Islam memasuki Spanyol. Pembentukan Al-Andalus setelah penaklukan Spanyol, wilayah ini menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Kemudian Al-Andalus menjadi pusat peradaban Islam yang makmur dengan kata-kata seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada sebagai pusat penting. Toleransi dan perkembangan budaya di bawah pemerintahan Islam Al-Andalus menjadi contoh toleransi antara berbagai komunitas agama, budaya Islam, Kristen, dan Yahudi. Berkembang bersamaan menghasilkan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur pada abad berikutnya. Spanyol mengalami periode reconquista di mana kerajaan-kerajaan Kristen secara bertahap merebut kembali wilayah dari kekuasaan Islam. Proses ini berlangsung selama berabad-abad dan berakhir dengan penaklukan Granada oleh pasukan Katolik pada tahun 1492. Periode pertama. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tapi tidak tunduk kepada pusat. Periode keempat, pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Periode keempat, pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif. Periode kelima,
Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. C. Periode ke-6. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. C. Penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Yang pertama, karena konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Makalah ke-6, Peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah dinasti yang berdiri pada tahun 750 Masehi di bawah kepemimpinan Abu al-Abbas as-Sofa, seorang keturunan Bani Hashim dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini menggantikan dinasti Umayyah setelah revolusi yang dikenal sebagai Revolusi Abbasiyah. Pemberontakan Abbasiyah dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap otoriter. Revolusi ini mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok termasuk kelompok-kelompok Arab, Persia, dan Mawali atau non-Arab yang telah masuk ke dalam Islam. Setelah kemenangan mereka dalam pertempuran pada tahun 750 Masehi, Abbasiyah mendirikan ibu kota baru, Baghdad, yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan Islam pada masa itu. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam, dengan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan mereka memerintah hingga tahun 1258 ketika Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang pertama, masa Abbasiyah I, kedua, masa Abbasiyah II, yang ketiga, masa Abbasiyah III, dan keempat, masa Abbasiyah IV. Masa kejayaan peradaban Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat, yaitu pada bidang ilmu kedokteran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu matematika, dan ilmu farmasi. Faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Menurut M. Dirgantara yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan antar bangsa. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, konflik keagamaan. Keempat, perang salib. Dan yang kelima, serangan bangsa Mongol. Makalah 7, Sejarah Peradaban Islam masa Dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. A. Dinasti Aghlabiyah. Awal berdirinya dinasti Aghlabiyah berdiri di Aljazair dan Sisilia yang pertama kali didirikan di Afrika Utara yang berkuasa kurang dari 100 tahun. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim yang diberi otonomi wilayah yang sekarang disebut Tunisia oleh Ar-Rasyid. Yang kedua, kemunduran dinasti Aghlabiyah. Masuknya propaganda Syiah yang dilancarkan oleh Abdullah al-Syiah atas isyarat Ubaidillah al-Mahdi telah menanamkan pengaruh yang kuat di kalangan orang barbar. B. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Islamiyah dan didirikan oleh Said Ibnu Husain al-Salami yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi berpindah dari Suriah ke Afrika Utara karena propaganda Syiah di daerah ini disambut dengan baik. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Yang pertama, faktor internal. Karena lemahnya kekuasaan pemerintah karena para khalifah tidak memiliki semangat juang yang tinggi. B. Faktor eksternal, kedatangan tentara salib dan penyerangan Al-Amarik, Raja Yerusalem pada tahun 467 Masehi.
Yang ketiga, dinasti Ayyubiyah. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyub. Ia berasal dari suku Kurdi Hazabani, putra Najwaddin Ayyub. Kedua, kemunduran dinasti Ayyubiyah setelah Al-Kamil meninggal 1238 Masehi. Dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan inter dan keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh pemberontakan salah satu resimen Buddha atau Mamluk yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.